Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4591. Charlie tersenyum sedikit. Nona Liu, sejujurnya, saya telah menerima pelatihan profesional. Ya, dalam keadaan normal, aku tidak akan tertawa. Setelah berbicara, Charlie tidak bisa menahan tawa. Dalam keadaan normal, aku tidak akan tertawa, kecuali aku tidak bisa menahannya. Hahaha. Charlie tiba-tiba tertawa, membuat Gerard dan Bella kaget sekaligus marah. Baru kemudian mereka mengerti bahwa alasan mengapa Charlie terus menyebutkan topik angsa panggang bukan karena dia merindukan rasanya seperti yang dia katakan. Tapi karena dia sengaja menggoda mereka sepanjang waktu. Namun, Jemima sama sekali tidak terkejut, tetapi geli dengan belokan tajam Charlie yang tiba-tiba. Dan keduanya saling berhadapan diam-diam tertawa bersama. Wajah Gerard menjadi semakin jelek dengan tawa keduanya. Setelah beberapa saat, dia membanting meja, menatap Charlie, dan berteriak dengan marah. T.N. Wade, sejak kita bertemu, aku memperlakukanmu dengan sopan dan memperlakukanmu sebagai tamu. Tapi kenapa kamu melakukan ini? Sengaja mempermalukanku? Charlie tidak gugup sama sekali, dan tersenyum ringan. Mempermalukanmu? Tuan Liu, apa maksudmu? Meskipun ini adalah rumahmu, kamu bahkan tidak bisa membuatku tertawa. Benar? Gerard berkata dengan wajah merah, saya mengundang Anda untuk pulang untuk membahas kerjasama dengan Anda. Jangan biarkan kamu mengambil kesempatan untuk mengolok-olokku. Ini terlalu kasar. Charlie berkata dengan polos, Emer Liu, apa maksudmu dengan itu? Alasan kenapa aku tertawa barusan adalah karena Nona Liu terus membuatku tertawa. Kami sama-sama anak muda. Saat dia tertawa, aku juga ingin tertawa. Apakah ada masalah? Gerard berkata dengan marah, tapi kamu jelas tahu apa arti angsa panggang. Bukankah apa yang kamu katakan tadi berarti kamu mengakui bahwa kamu melakukannya dengan sengaja? Wajah Charlie penuh dengan kata-kata kosong. Angsa panggang adalah angsa panggang, selain bisa dimakan. Apalagi artinya? Alasan saya mengatakan ini sekarang adalah karena saya pikir Nona Liu itu sengaja menggodaku dan ingin melihat apakah aku bisa menahan tawaku. Jadi saya juga ingin bermain-main dengannya, yang dianggap dapat meningkatkan saling pengertian. Setelah berbicara, dia menatap Jemima dengan sangat serius, dan berkata, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membuat seorang gadis cantik seperti Nona Liu tersenyum. Jika Anda mengatakan sesuatu di atas kekuatan Anda sendiri, orang dahulu tidak selalu mengatakan, seorang wanita yang adil, sungguh seorang wanita yang sopan. Ketika saya melihat Nona Liu, saya secara alami ingin menunjukkan sedikit usaha padanya. Apakah ini salah? Begitu Charlie mengatakan ini, ekspresi Jemima langsung menjadi sedikit tidak wajar. Dia tidak menyangka bahwa Charlie tiba-tiba membawa topik itu kepadanya. Dan selain diejek, dia tampaknya sedikit serius. Gerard juga sedikit bingung saat ini. Dia benar-benar tidak tahu apakah Charlie mencoba mengolok-oloknya. Atau apakah dia benar-benar berusaha menyenangkan putrinya? Jika itu yang pertama, maka itu pasti tak tertahankan dengan emosinya sendiri. Dan dia harus menyelesaikan akun dengan Charlie. Jika tidak, bagaimana dia bisa layak dengan statusnya saat ini? Terlebih lagi, istrinya duduk di seberangnya. Jika dia diejek di depannya, di mana dia harus meletakkan wajahnya? Tetapi jika itu yang terakhir, maka semuanya berjalan persis seperti yang dia harapkan. Karena ide awalnya adalah untuk menarik keluar putrinya, biarkan dia mengambil jiwa Charlie. Dan kemudian serang saat setrika panas dan selesaikan kerja sama dengannya. Setelah kerja sama diselesaikan, dengan karakter putrinya. Dia tidak akan pernah memberi Charlie kesempatan untuk mengambil keuntungan. Dengan cara ini, dia adalah pemenang yang memiliki tawa terakhir. Orang lain akan mengatakan bahwa trik semacam ini disebut serigala putih bersarung kosong. Namun dalam pandangan Gerard, ini jelas merupakan umpan memancing master dengan umpan simulasi. Orang-orang biasa saat melakukan penangkapan ikan, selain alat tangkap, juga perlu menyiapkan segala macam bahan umpan dan sarang. Dan cobalah segala cara untuk membiarkan ikan di dalam air membuka mulutnya. Bab 4592. Tapi Lure Master berbeda. Lure Master hanya menggunakan umpan anti nyata. Ikan memakan umpan buatan dan ditangkap. Umpan dapat digunakan terus-menerus setelah dilepas. Selama teknologinya bagus, itu dapat digunakan kembali tanpa batas waktu tanpa pembayaran dan biaya tambahan.
Karena itu, saat ini, dia tidak berani terus berdebat dengan Charlie tentang masalah ini. Lagi pula, dia juga berencana untuk menangkap ikan besar dari isu shipping. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk tidak berbalik melawan Charlie. Selama Charlie tidak menjelaskan bahwa dia menertawakan dirinya sendiri. Kura-kura berambut hijau kemudian harus berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini untuk dirawat. Jadi, dia dengan cepat mengubah ekspresinya dan berkata sambil tersenyum. Jadi begitu, Tuan Wade, sepertinya saya salah paham, dan saya akan menghukum diri saya sendiri dengan satu minuman. Setelah berbicara, dia segera mengambil gelas anggur dan meminum anggur putih di dalamnya. Charlie mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa angsa panggang belaka akan membuat Tuan Liu sangat tidak senang. Jika demikian, maka saya tidak akan makan angsa panggang di malam hari." Gerard tidak menyangka mulut Charlie tak terpisahkan setelah membuka kata, angsa panggang. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan menyuruh seseorang menyiapkan makanan barat di rumah malam itu." Charlie melambaikan tangannya, memandang Jemima, dan tersenyum. "Nona Liu tidak akan mengajakku jalan-jalan sore ini. Untuk menunjukkan saya berkeliling Hong Kong? Jika nyaman, bagaimana kalau kita makan di luar bersama di malam hari?" Jemima tiba-tiba kewalahan oleh Charlie. Dia sangat yakin bahwa Charlie tahu kiasan di balik angsa panggang. Jadi dia sengaja menuntunnya untuk mengakuinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah mempermainkan ayahnya, dia benar-benar mengumpulkan masalah ini lagi dengannya. Pada saat inilah Jemima juga merasa bahwa pemuda bermarga Wade di depannya jelas tidak sederhana. Bahkan, dia mulai meragukan tujuan Charlie datang ke Hong Kong. Jika dia benar-benar datang untuk berbicara tentang kerjasama, mengapa dia harus merebut pegangan ayahnya dan menikamnya berulang kali? Pria itu sepertinya punya rencana untuk membuat ayahnya tidak nyaman. Memikirkan hal ini, dia juga ingin menjelajahi tujuan sebenarnya Charlie. Jadi dia berkata dengan sangat riang. "Karena Tuan Wade ingin makan di luar di malam hari, maka saya akan mengajak Anda mencoba makanan ringan ala Hong Kong yang otentik." "Oke." Charlie berkata sambil tersenyum, satu kata sudah selesai. Gerard akhirnya menghela napas lega ketika dia melihat ekspresi tersenyum Charlie pada saat ini. Bahkan, dia tidak yakin apakah Charlie sengaja mengejeknya. Tapi dia enggan untuk sampai ke dasarnya sekarang. Menurut rencananya, biarkan Charlie dan Jemima saling mengenal hari ini, lalu beri mereka waktu pribadi. Bawa Charlie ke perusahaan dan mulailah mengobrol dengannya tentang kerjasama. Dia berpikir dalam hati, selama kerjasama dapat dinegosiasikan. Tidak masalah apakah Wade yang bermarga mengejekku atau tidak. Tetapi jika kerjasama tidak dapat dinegosiasikan, maka saya pasti tidak akan menderita kerugian bodoh ini. Sejak dia tiba di Hong Kong. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus membayar harganya. Memikirkan hal ini, dia segera berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua bisa makan di luar sendirian di malam hari. Kami sudah tua, dan kami tidak terbiasa makan di luar, jadi kami tidak akan bergabung dengan Anda." Setelah berbicara, dia memandang Jemima dan berkata, "Jemima, minta Amin untuk menemani Anda dengan iring-iringan di sore hari, dan jika terjadi sesuatu, katakan langsung padanya." "Tidak dibutuhkan." Jemima menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akan mengemudi dengan Pak Wade, jangan biarkan Amin mengikuti kami ketika terlalu banyak orang dan saya tidak nyaman." Setelah itu, dia menatap Charlie dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Tuan Wade?" Charlie tahu Jemima ingin mencari peluang secara pribadi. Jadi dia juga mengikuti arus dan berkata, "Tentu saja, saya sangat mendukung semua keputusan Nona Liu." Bab 4593. Gerard melihat bahwa Charlie tampaknya memiliki cinta untuk putrinya, dan dia akhirnya lega. Ikan sudah berbicara, dan sisanya tergantung kapan dia menggigit kail. Puas, Gerard berkata, "Tuan Wade, saya ada hubungannya dengan kelompok di sore hari. Jadi aku tidak akan menemanimu. Biarkan Jemima bersamamu dan bersenang-senang di Hong Kong." Charlie mengangguk dan berkata dengan santai, "Emer Liu, jangan ragu untuk melakukan apapun. Asalkan ada Nona Jemima yang menemaniku." Gerard mengangguk puas dan menginstruksikan putrinya. "Jemima, tolong bantu aku menghibur Tuan Wade." Jemima juga tegas dan ditanya langsung berkata, "Kapan Anda akan mengatur 50 juta sumbangan yang Anda janjikan?" Gerard berkata dengan santai, "Selama kamu patuh, dalam 3 hari."
Saya akan meminta bagian keuangan mentransfer uang ke rekening yayasan Anda. Jemima sambil mengangguk berkata, Pak, Wade di sini untuk bersaksi, Anda harus mengutarakan pendapat Anda. Itu alami. Gerard berkata dengan tatapan serius. Kamu kacang tua, sudah bertahun-tahun, kapan aku tidak pernah mengikuti kata-kataku? Ketika Charlie mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sedikit jijik di hatinya. Dia tidak tahu berapa kali Gerard melanggar janjinya dalam hidupnya. Namun dia tahu bahwa setelah ayahnya meninggal, Gerard mengingkari janjinya kepada ayahnya. Hanya saja Jemima tidak mengetahui hal ini. Ketika dia mendengar Gerard mengatakan ini, dia merasa lega dan berkata, itu bagus. Charlie menatap Gerard dan ingin bertanya apakah dia masih ingat Changing Wade. Dan apakah dia masih ingat kata-kata itu. Kesepakatan antara dia dan pria itu. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, jika dia menanyakan pertanyaan ini sekarang. Gerard pasti memiliki petunjuk bahwa dia datang ke Hong Kong kali ini untuk Hogan dan bukan untuk membahas kerja sama dengannya. Bahkan, sangat mungkin dia memikirkan ayahnya karena ini. Dikombinasikan dengan nama belakangnya Wade, dikombinasikan dengan kemiripannya dengan ayahnya, dapat menyimpulkan identitasnya. Memikirkan hal ini, Charlie untuk sementara menahan dorongan ini. Dia terbang lebih dari 10,000 km ke Hong Kong. Dan dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya dengan mudah, itu tidak akan menyenangkan. Jadi, dia menatap Jemima dan berkata sambil tersenyum. Nona Liu, karena makannya sudah selesai, mengapa kita tidak pergi dulu? Jemima mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu ayo pergi. Charlie berdiri dan berkata kepada Gerard dan Bella. T.N. Liu, Nyonya Liu, terima kasih atas keramahan Anda, dan Nona Liu dan saya akan pergi jalan-jalan. Gerard berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu Tuan Wade bersenang-senang dulu. Mari kita bicara tentang bisnis besok. Charlie dan Jemima keluar dari restoran berdampingan. Jemima berkata kepada Charlie. T.N. Wade, tolong tunggu sebentar. Aku akan naik ke atas untuk mengambil sesuatu. Charlie bertanya padanya, Nona Jemima, Anda membutuhkan bantuan saya dengan sesuatu? Tidak dibutuhkan. Jemima berkata dengan santai, ini hanya beberapa barang pribadi. Tolong tunggu aku di sini sebentar, dan aku akan segera turun. Charlie mengangguk, oke. Jemima naik lift ke atas, setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dari lift sambil memegang kotak kardus. Charlie mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata, Nona Jemima, biarkan saya mengambilkannya untuk Anda. Jemima mengangguk kecil, terima kasih, Tuan Wade. Charlie mengambil kotak itu dan memeluknya, dan keluar dari villa bersamanya. Di halaman, Jemima berjalan lurus menuju Tesla Model 3 versi normal. Sedan entry-level termurah Tesla terlihat tidak pada tempatnya di halaman yang penuh dengan Rolls-Royce dan Maybach. Bab 4594. Charlie tidak menyangka bahwa dia akan mengendarai mobil listrik yang tidak mahal dari 200,000 yuan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jemima juga melihat keterkejutan di mata Charlie, dan berkata, T.N. Wade, mobil saya agak kasar, tolong jangan keberatan. Sama sekali tidak. Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak sedikit khawatir tentang mobil. Jangan terlalu spesifik tentang itu. Jangankan mobil listrik dengan 4 roda, bahkan jika itu adalah sepeda listrik dengan 2 roda, saya baik-baik saja. Jemima mengangguk dan berkata dengan sedikit dingin. Bagus, tolong Pak Wade membantu saya. Taruh di bagasi. Oke. Charlie langsung setuju, dan setelah meletakkan barang-barang di bagasi, dia membuka pintu kopilot dan duduk di dalamnya. Jemima sudah menunggu di kursi pengemudi saat ini. Setelah Charlie masuk ke mobil, dia mengendarai Tesla langsung keluar dari villa. Saat dia berkendara di Shishun Road, dia bertanya pada Charlie. Saya tidak tahu kemana Pak Wade ingin jalan-jalan di sore hari. Aku bisa pergi kemana saja. Charlie tersenyum dan berkata, terserah Anda bisa membawa saya kemanapun pilihan Anda. Jemima mengangguk, melirik Charlie, dan bertanya. Omong-omong, Tuan Wade, saya selalu ingin bertanya kepada Anda. Saya tidak tahu apakah itu nyaman? Charlie bertanya sambil tersenyum. Apakah Nona Jemima ingin bertanya apakah saya masih lajang sekarang? Tidak. Jemima sedikit mengernyit dan berkata, aku hanya ingin bertanya pada Pak Wade.
Jika Anda tahu alasan dibalik seringnya menyebut angsa panggang di meja makan barusan. Apa artinya? Charlie merasa Jemima sepertinya menyadarinya, jadi dia menggelengkan kepalanya. Aku hanya mengatakannya dengan santai, aku tidak tahu apa arti dibaliknya. Dan saya ingin tahu apakah Nona Jemima bisa menjelaskannya? Jemima berkata ringan, ayahku dulu memiliki bawahan bernama Hogan. Kemudian, pria ini kawin lari dengan ibu tiri saya saat ini ke Amerika Serikat dan membuka toko angsa panggang di Chinatown. Masalah mereka berdua kawin lari selalu menjadi topik yang sangat sensitif bagi ayahku. Jadi angsa panggang adalah hal yang tabu baginya. Charlie berkata ringan, Nona Jemima, dengan segala hormat, ibu tirimu tidak terlihat seperti seseorang yang bisa menahan kesulitan. Memang. Jemima berkata, dia biasanya bahkan tidak repot-repot mencuci pakaian dalamnya sendiri. Dan memiliki beberapa pelayan yang menunggunya setiap hari setiap saat. Setelah berbicara, dia hanya bisa menghela nafas. Namun, itu adalah kepribadian yang dimanjakan, dan orang tidak bisa mengharapkannya. Untuk dapat mengikuti Hogan membuka toko angsa panggang selama beberapa tahun di Amerika Serikat. Charlie berkata dengan santai, sepertinya dia dan Hogan memiliki cinta sejati. Jemima menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku tidak tahu. Setelah berbicara, dia melihat Charlie lagi dan bertanya, T.N. Wade, apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang hal-hal ini? Charlie mengangkat bahu dan berkata, saya tahu Nyonya Liu kawin lari dengan seseorang sebelumnya. Anda seharusnya sudah mendengarnya di seluruh Hong Kong. Dan banyak pengusaha besar akan membicarakannya sebagai gosip setelah makan malam. Tapi aku belum pernah mendengar apa yang dia lakukan di luar negeri setelah kawin lari dengan orang lain. Charlie melihat bahwa Jemima bukanlah wanita biasa. Jadi dia tidak ingin membiarkannya menyadari motifnya yang sebenarnya. Lagi pula, bahkan Gerard baru-baru ini mengetahui tentang pembukaan toko angsa panggang oleh Hogan di Amerika Serikat. Dan kejadian ini belum dilaporkan kembali ke Hong Kong. Jika orang luar mengaku tahu, itu berarti mengakui bahwa dia dan Hogan memiliki hubungan. Jemima sedikit ragu. Dia selalu merasa bahwa Charlie menyebut angsa panggang. Di meja makan sepertinya disengaja, tetapi ketika Charlie mengatakan ini, dia juga merasa bahwa tidak ada celah dalam logika. Bagaimanapun, identitas Charlie adalah asisten tingkat tinggi dari isu shipping. Dan dia berasal dari daratan, jadi kecil kemungkinan dia tahu tentang Chinatown di Amerika Serikat. Jadi, dia meletakkan masalah itu di belakangnya dan berkata kepadanya, T.N. Wade, jika Anda tidak memiliki tempat yang ditentukan untuk pergi, maka kita akan pergi ke Simsasui dulu. Di mana saya dan teman sekelas saya mengadakan pertemuan. Penjualan amal, saya akan menjatuhkan barang-barang di mobil di sana. Charlie mengangguk dan berkata, tidak masalah dengan itu. Bab 4595. Simsasui adalah salah satu pusat komersial paling makmur di Hong Kong dan surga belanja. Menurut Jemima, dia dan teman-teman sekelasnya telah mengumpulkan dana untuk penjualan amal di area pusat jalan komersial Simsasui hari ini. Menurut pembagian kerja asli semua orang, dia akan kembali besok. Tapi dia dipanggil pulang dari sekolah oleh ayahnya pada siang hari. Dan dia setuju untuk membawa Charlie berkeliling di sore hari. Jadi dia hanya membawa barang-barang yang telah dia persiapkan untuk penjualan amal bersamanya saat dia datang ke sini. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak tahu kemana harus membawa Charlie. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dan sekolah. Selain melakukan amal, dia tidak memiliki kegiatan hiburan pada hari kerja. Jadi ayahnya memintanya untuk memberikan Charlie sebuah perusahaan sebagai pemandu wisata. Jadi dia hanya menjalankan bisnisnya sendiri dan mengajak Charlie. Charlie datang dengan orang tuanya beberapa kali ketika dia masih muda. Dia merasa bahwa karena wilayah Hong Kong yang kecil, ada banyak orang, dan mobil, dan sebagian besar jalan sempit dan sempit. Jadi dia tidak tertarik berkeliaran di Hong Kong. Jadi dia berencana untuk mengikuti Jemima dan berjalan-jalan untuk melihat secara umum. Jemima mengendarai mobilnya ke tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan di Simsasui. Dan kemudian turun dari mobil bersama Charlie. Charlie pergi ke bagian belakang mobil, membuka bagasi, dan membantu Jemima mengambil barang-barang pribadinya. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce culinan serba hitam diparkir di depan mobil Jemima Tesla. Jendela kabin diturunkan, dan seorang anak laki-laki dengan setelan jas dan sepatu kulit dengan rambut tersisir rapi berkata dengan terkejut, Jemima, bukankah kamu akan datang besok?
Kenapa kamu di sini sekarang? Jemima sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Pihak lain tersenyum dan berkata, saya tidak mendengar bahwa Universitas Hong Kong Anda mengadakan penjualan amal. Jadi saya memikirkannya. Saya datang ke sini untuk mendukung Anda. Saya mendengar bahwa Anda akan datang besok. Aku tidak ingin terlalu disengaja, jadi aku datang lebih awal hari ini. Aku tidak berharap kamu akan lebih awal juga. Itu sangat menentukan. Jemima bertanya lagi, bagaimana kamu tahu aku akan datang besok? Pemuda yang dikenal sebagai Henry Zhong tersenyum dan berkata, saya kebetulan lewat di sini pada siang hari dan melihat lencana sekolah dan sukarelawan universitas Anda. Jadi saya pergi untuk bertanya, dan saya menemukan bahwa itu adalah penjualan amal yang diselenggarakan oleh Anda. Jadi saya bertanya, kapan kamu datang? Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda akan datang besok. Anda kenal saya. Saya tidak suka aktif, jadi saya berpikir untuk pulang. Dan mendapatkan beberapa jam tangan dan menyumbangkannya sebelum Anda datang. Sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini. Dia berkata dengan menyanjung, oh, omong-omong, Jemima, untuk mendukung penjualan amal universitas Anda. Saya membawa beberapa jam tangan Patek Philippe dan Rolex untuk mendukung Anda. Dan ada 2 burung beo. Harga totalnya hampir 4 juta. Jemima berkata dengan ekspresi dingin, maaf, Tuan Zhong, kami semua menjual barang-barang pribadi kecil untuk amal di sini. Dan harga satuan maksimum tidak melebihi 10,000 HKD. Barang-barangmu ini terlalu mahal, dan sulit untuk menjualnya pada kesempatan seperti itu. Terima kasih atas kebaikanmu. Henry melambaikan tangannya. Tidak masalah, meskipun itu adalah jam tangan yang bernilai lebih dari 4 juta. Harganya bisa 3 juta. Yah, harganya bagus, saya yakin itu akan segera terjual habis. Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja mengedipkan mata padanya dan berkata sambil tersenyum. Saya di sini untuk menghibur Anda, Jemima yang terkenal menyelenggarakan penjualan amal. Kalau potongannya tidak banyak. Komoditas yang berharga benar-benar tidak masuk akal, kan? Jemima menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi alasan mengapa saya menyelenggarakan penjualan amal adalah untuk membuat pekerjaan amal lebih membumi dan menurunkan ambang batas. Di level paling bawah, agar lebih banyak orang yang bisa berpartisipasi.